Kali ini saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, dimana langkah-langkahnya yaitu susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar 71. Di sini kita sudah ada senter sebagai lampu sebagai sumber cahaya, ada juga celah cahaya dan cermin datar. Kemudian nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Di sini kita sudah ada. Setelah kita lewati ke celah cahaya, maka ada di sini terlihat sudut datang dan sudut pantul. Kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang I dan sudut pantul tersebut atau R. Letakkan sebuah benda. Dan sekarang kita akan mengukur sudut datang dan sudut pantulnya. Lihat di saat sudut datangnya sini 20, maka sudut pantulnya juga 20. Kemudian kita geser lagi, sudut datangnya 30, maka sudut pantulnya juga 30. Kemudian kita geser lagi, sudut datangnya 40, maka sudut pantulnya juga 40. Sudut datangnya 50, sudut pantulnya 50. Sudut datangnya 60, maka sudut pantulnya juga 60. Kemudian langkah yang kelima selanjutnya yaitu letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya. Selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Di sini kita ada sebuah lilin, kemudian kita majukan, dia akan mendekat juga, maka bayangannya akan mendekat. Kemudian kita mundurkan, maka bayangan yang terbentuk adalah akan menjauh, dan bayangan yang terbentuk di sini adalah tegak. Sekarang saya akan melakukan percobaan mengenai pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama yaitu susunlah alat seperti gambar 72, di mana di sini ada layar, kemudian lilin dan cermin cembung. Kemudian nyalakan lilin dan amati. Setelah kita menyalakan lilin, kemudian kita amati dengan baik jalannya cahaya ketika mengenai cermin cembung. Dan kemudian kita gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Nah, berkas cahaya yang mengenai cermin cembung akan mengalami pemantulan divergen. Ketika sinar datang sejajar sumbu utama, ia akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin yang terletak di belakang cermin. Di
Sinar yang datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama, dan sinar yang datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik tersebut. Akibatnya, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegap, dan diperkecil. Percobaan yang sekarang adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah yang pertama yaitu susunlah alat seperti gambar 73, yaitu dimana di sini ada layar, kemudian lilin, dan cermin cekung. Dan selanjutnya adalah nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Nah, sekarang kita gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2. Kemudian sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung tersebut. Kemudian langkah yang kelima, aturlah jarak benda atau letak layar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya ukur jarak benda dan jarak bayangan. Kita akan mengukurnya. Ini kita ada bayangan yang sangat jelas. Di sini kita akan ukur jarak benda dan cermin adalah 22 cm. Sedangkan jarak benda dan layar adalah 29 cm. Kemudian, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Nah, kemudian kita geser. Kita akan menggeser. Nah, di sini bayangannya ini masih ada. Nah, kemudian nanti ini bayangannya akan tidak tampak, yaitu pada jarak ini. Di sini ini bayangannya tidak tampak, yaitu pada jarak 45 cm, dan jarak antara benda dan layar adalah 20 cm.